Jumatan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul mulk terus dikantor dari Allah beberapa pelanggaran saling kita bukakan di pos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mohon kepada Ustaz Dewa pada seorang buka akan saat sengaja semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, serta ihsan yang Allah senantiasa hadirkan di hati kita. Allah hadirkan di dalam diri kita, yang dengan nikmat tersebut kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa kembali mengabdi kepada Allah. Yang hari ini kita sama-sama mengabdi dengan pagi hari ini bersilaturahmi bersama-sama, yang dengan silaturahmi ini Allah mampukan kita untuk bisa saling mengingatkan dalam hal kebaikan, insyaallah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, dan semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk bisa meniti apa yang Rasul kita contohkan, dan sehingga dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Sebagai wujud rasa syukur kita, mari kita awali Bapak Ibu, kita praktek sejenak untuk syukur, boleh ya? Nah, ada ungkapan sering kita sampai pada hembusan nafas kita yang terakhir, betul ya? Sering Ibu ya? Coba kita sekarang ambil nafas Bu. Ambil nafas 1, 2, 3, ambil nafas, hembuskan. Sekali lagi, saya mohon diambil. Kita ambil nafas lagi. Ya, ambil nafas, hembuskan lagi. Ambil nafas lagi, hembuskan lagi. Kali ini sudah hembusan nafas yang terakhir atau belum Bu? Sekali lagi ya, sekali lagi. Kita ambil nafas lagi, hembuskan lagi Bu. Sudah yang terakhir atau belum Bu? Artinya perlu nggak, wujud nggak rasa syukur kita? Nah, ya, ternyata kita masih diberikan umur untuk bisa kembali mengabdi pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
meski tadi sudah dibuka ya. Saya mohon keridoannya untuk mengawali diskusi kita pagi hari ini ya, dengan kita sama-sama memohon kepada Allah ya, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini Allah turunkan keberkahannya ya. Allah mudahkan kita untuk kita memahami atas apa yang kita diskusikan, dan kemudian mudah-mudahan pula Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mempraktekannya. Saya mohon izin kita sama-sama membaca 4 rangkaian doa seperti biasa. Kita mengucapkan ta'awud, basmalah, salawat Nabi dan umul kitab surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah bersama-sama memohon semoga apa yang kita mohonkan senantiasa didengar dan diijabah oleh Allah SWT. Baik, saya akan mengawali diskusi pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Biasanya ya, kalau ketemu saya mesti saya akan bertanya, kemudian ibu menjawab, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah pengertian bagi kita. Namun sebelumnya saya dibantu untuk yang membuka. Oh itu Pak Budi malah di luar ini. Boleh Pak Budi, saya mohon bantuannya kembali. Ya, nanti di sela-sela diskusi kita ada kita akan banyak tanda doa. Ya, iklan sebentar ya Bu. Baik, pertanyaan saya pertama, ya, Bapak Ibu, selama kita menjalani kehidupan, ya, pernah tidak ada rasa khawatir? Sering atau tidak? Jadi Ibu sering khawatir, betul? Apa yang dikhawatirkan? Apa itu yang dikhawatirkan? Bencana, angsuran. Betul ya, kenyataannya bahwa kita menjalani kehidupan ini ya biasanya ya tenang-tenang saja atau khawatir. Loh, lantas kenapa khawatir? Kita lihat ya, sebenarnya khawatir itu ya sesuatu yang perlu kita lakukan atau tidak. Nah, saya tanya tanpa membuka ayat saja, sebenarnya orang khawatir itu enak atau tidak sih Bu? Nah, kenapa Ibu pilih khawatir?
nggak lega gitu kalau nggak khawatir. Kemudian coba kita lihat ini di surat Luqman surat 31 ayat 34 ya, kita tadabbur ayat ini. Nanti kita akan menyadari ternyata sebenarnya sebuah kekhawatiran itu tidak ada faedahnya. Nah, efeknya khawatir itu apa sih, Bu? Sedih, gitu kan ya? Was-was. Nah, ibu senang yang mana sebenarnya? Was-was atau tenang-tenang saja? Nah, kalau disuruh pilih, padahal suruh pilih yang tenang-tenang saja. Tapi kenyataannya yang dilakukan apa? Selalu khawatir. Coba ini, kalau kita lihat ini, ya, kemudian kita mentadabburi ayat ini, wajar nggak kita khawatir? Ya, silakan Pak Guru. Surat Luqman ayat 34, 34. Surat 31 ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Stop sampai di sini. Kita tahu kiamat kapan, Bu? Bahkan di sini di pernyataan terakhir pun ya, Allah mengatakan dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dikerjakannya besok. Berarti besok saja kita tahu atau tidak, Bu? Tidak. Lantas kenapa khawatir? Coba kita renungkan ya. Kalau seumpamanya kita tidak tahu besok apa yang terjadi, jadi wajar nggak kita khawatir? Wajar atau enggak? Nah, kalau gini ya, dibalik. Kalau kita tahu besok nggak bisa bayar SPP seumpamanya, ya. Kalau kita tahu seumpamanya besok saya akan celaka, wajar nggak kita khawatir hari ini? Tapi kalau tidak tahu, kan aneh, Pak. Ya, seumpama, besok saya mau sakit, saya tak siap-siap khawatir. Wajar kan kalau khawatir? Kenapa? Kita tahu besok akan terjadi sesuatu pada kita. Nah, ini rumusnya kita tuh tahu atau tidak tahu? Tahu. Jadi wajar nggak sebenarnya khawatir? Nggak tahu loh, Bu. Ya kan? Kecuali kalau kita sudah tahu besok akan sesuatu menimpa, sesuatu yang tidak baik menimpa kita. Nah, itu suatu kewajaran kalau kita khawatir. Nah, ini kita tidak tahu. Besok saja kita tidak tahu. Jadi wajar nggak khawatir? Nggak wajar. Jadi selama ini ibu yang mana? Yang wajar atau tidak wajar? Kenapa? Karena selalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Pertanyaan saya, kalaupun itu terjadi sesuatu yang ibu khawatirkan, besok benar-benar terjadi, ibu bisa tolak atau tidak? Kalau tidak bisa ditolak, terus kenapa? Percuma nggak khawatir? Percuma khawatir. Wong yang dikhawatirkan ternyata besok terjadi dan kita tidak bisa menolak ketika sesuatu itu terjadi pada kita. Nah, percuma nggak Bu khawatir? Wong khawatir juga terjadi dan kita tidak bisa menolak. Aneh nggak kita, Bu? Apa yang aneh? Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti kakek ini, padahal
ngomong besok saja kita nggak tahu. Kalau ternyata memang tidak bisa bayar SPP, apa yang ibu bisa lakukan? Yang bisa nggak bisa apa-apa juga kan? Terus kenapa khawatir? Ayo coba. Nah ini kan aneh kan Bu? Coba kita mendengar. Betul nggak Bu? Nah daripada mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum kita ketahui, ya maka geser kita harusnya mengetahui, ya, kemudian menggeser keyakinan kita pada janji Allah itu pasti benar. Ini kan sudah kita ketahui semua kan Bu? Halo? Ya, lebih tahu yang mana, janji-janji Allah pasti benar atau sesuatu yang belum kita ketahui? Nah, kenapa nggak pegang itu? Kalau sudah pegang itu, yakin nggak kehidupan kita akan berlangsung baik? Nah, terus kenapa khawatir? Wajar, manusiawi. Nah ini barusan kita bahas dulu. Ya, jadi manusia atau tidak? Nah, kalau kita menyadari manusia ya, bahwa kita itu tidak bisa tahu apa yang dikerjakannya besok, ya, secara manusia kan. Makanya Allah tutup di ayat selanjutnya, Pak. Apa di pernyataan penunjuknya? Sesungguhnya, ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu Akhirat yang dari akhir kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Stop. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, mati pun kita tidak tahu kan Bu? Terus lanjut. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Sungguh Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa Bu? Mengetahui apapun yang akan terjadi pada kita, termasuk yang terjadi pada kita pada hari esok. Nah sebenarnya kita itu tahu atau tidak tahu? Nah kalau kemudian kita menduga besok terjadi ini, besok terjadi ini, sebenarnya kita tahu atau sok tahu? Sudah berapa lama kita sok tahu? Lebih-lebih sok tahu lagi sama Allah. Betul nggak Bu? Nah yang kayak gini dikatakan manusiawi? Halo? Jadi pengen jadi manusia yang sok tahu itu manusiawi bilang gitu ya? Enggak Bu. Maaf gitu ada. Tapi coba saya duga apa yang menjadi pemikiran kita itu yang kita anggap selalu itu sesuatu yang manusiawi. Kira-kira kalau menurut Allah itu sesuatu yang salah, tetap kita ikuti atau tidak? Tetap khawatir atau tidak sebenarnya? Kenapa kita tidak khawatir? Karena kita mengetahui janji-janji Allah pasti benar. Termasuk kepada orang yang menyerahkan semua hasil terhadap apa yang sudah dikerjakannya secara maksimal. Itulah yang namanya tawakal. Ini yang kita akan bahas. Ya. Jadi apa tawakal itu? Berusaha semaksimal mungkin, ya. Kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Bu, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, apapun itu, ikhtiar kita maksimal, ya. Kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mau hasil apapun, mau baik mau benar. Kalau sudah dalam kondisi sikap seperti ini,
Ada nggak rasa khawatir dari Ibu? Halo? Harusnya ya Bu ya. Nah, tinggal metodenya seperti apa, gitu ya. Kita lihat tadabbur ayat dulu di surat Yusuf surat 12 ayat 67. Ini salah satu contoh ya Bu ya. Contoh aplikasi tawakal kita ya terhadap sesuatu yang kita lalui dalam kehidupan ini. Salah satu contohnya seperti ini. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakal orang-orang yang bertawakal. Baik, ini kan Nabi Yakub berkata pada anaknya, ya, apa Bu yang dikatakan? Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Ini kan sebenarnya ikhtiar Nabi Yakub ya untuk tidak tertangkap oleh raja siapa ya waktu itu ya? Saya lupa. Ya. Ikhtiarnya apa Bu? Ikhtiarnya dijalankan nggak Ibu? Maksimal kan? Sudah bikin planning, rencana. Boleh nggak bikin rencana? Boleh. Ya. Rencana itu boleh dijalankan semaksimal mungkin sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya. Tapi titik poinnya kemudian, namun